Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semuanya. Kali ini aku, Galang, dan eh, ini kanan atau kiri? Itu ada my girlfriend mau menemaniku untuk eh, mengevaluasi. Kayak kita mengevaluasi dan kita akan membuat plan baru untuk kedepannya gitu. Terutama untuk trading plan. Jadi di sini saya juga udah buat PPT-nya. Mungkin langsung aja di share screen ya. Bentar. Nah, oke. Kali ini kita akan membahas terkait trading dari bulan Desember sampai bulan Januari. Trading for 1 month. Jadi, saya akan rutin untuk melakukan evaluasi apa aja yang perlu diperbaikin, apa aja yang bisa untuk dirubah menjadi lebih baik. Jadi ada 3 sesi di sini, yaitu ada observing, evaluating, and planning. Jadi kita tidak hanya mengevaluasi, tapi kita akan membuat rencana baru. Oke, mungkin next. Oke, di sini adalah kita akan mengamati. Kita akan melihat tradingku selama 1 bulan. Jadi ini adalah net profitku, 1.815 US dollar. Lalu close orderku adalah 111. Tapi ini sebenarnya 155. Oke, nanti akan saya tunjukkan ya. Lalu trading volumenya yaitu sebesar ini, dengan profitable dan unprofitable segini. Nah, profitnya adalah 5.000 dan lossnya adalah 3.700. Dan tradingnya ini dari 4 Desember hingga 5 Januari. Nah, lalu modal awalnya yang saya gunakan adalah 500 US dollar. Lalu modal akhirnya yang jika di total bersih adalah 1.900 US dollar. Profit hampir sampai 280% selama 1 bulan. Dan kita bisa lihat ini, uh, minusnya itu minus 300, minus 300 juga, minus 200, minus 280, minus 105, dan ini semuanya terkena stop loss. Jadi menurutku sebenarnya bukan dari stop lossnya yang salah, tapi uh, penempatan stop lossnya kita. Oke, nanti mungkin akan berkaitan sama selanjutnya. Oke, di sini adalah kita bisa melihat ini. Ini adalah hasil tradingku selama 1 bulan. Kita bisa lihat awal banget ini adalah modal awal 500-an. Lalu kita profit hingga jadi segini. Lalu yang kedua itu ini, kita menjadi naik ke 815 ini. Saya hanya iseng-iseng aja tiba-tiba naik ke 414. Oke, langsung lanjut. Dan setelah ini aku mengalami hal yang cukup miris banget. Stop lossku saya taruh kayak bahkan nggak aku kasih stop loss. Oh ini, seingat saya nggak kasih stop lossnya ini. Nggak aku kasih stop loss. Minusnya sampai minus 872 dolar. Dan ini sisanya tinggal 117. Tapi alhamdulillah kayak apa ya, jadinya kayak bertaruh resikonya. Lalu akhirnya kembali lagi ke 940 dolar. Oke, mungkin next. Ini kok nggak bisa aja. Nah, oke. Ini lalu naik ke 1.382 dolar. Ini hasilnya saya main di Bitcoin 255 lalu 429. Dan ini ya, stop lossnya itu ada di atas ini dan take profitnya ada di bawah sini. Ini akan menaruhkan resiko yang besar juga. Lalu naik lagi dari 1.300 ini ke 1.600. Ini bisa dilihat. Lalu turun lagi, lalu naik lagi ke 1.800. Ini barusan. Ini pun sebenarnya habis loss juga hingga ke 300 US dollar, lalu ke 1.800 lagi. Dan ini mendapatkan untung 1.000 US dollar. Dan di sini saya ada suatu poin dari
tradingku, yaitu adalah I have made any profit. Jadi aku tidak menganggap selama 1 bulan ini aku profit gitu, because karena aku kecanduan dalam trading yang pertama, lalu yang kedua aku selalu ingin membalas dendam kalau misalnya ada loss. Yang ketiga, aku selalu menghilangkan eliminasi pada setiap pembalasanku. Jadi eliminasinya uh, seperti kayak aku lebih memperpanjang lagi resikoku, jadi memperbesar resikoku, dan itu nggak baik. Oke, mungkin next. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu uh, my trading journey. Di sini bisa dilihat dari 4 Desember itu aku 537 US dollar. Lalu tanggal 7-nya itu 105 US dollar. Nah, dari sini ke sini itu udah nggak sehat gitu, resikonya besar banget. Aku hampir kehilangan 430-an dolar dalam berapa hari. Itu udah nggak benar. Lalu lanjut di Desember 11 naik ke 404 US dollar. Lalu Desember tanggal 12 naik ke 609. Lalu Desember tanggal 13 naik ke 814. Ini lihat. Gap antara 12 ke 13 naik 200 US dollar itu sangat gak baik ya dengan modal yang segitu. Lalu ini jadi berapa ya? Nah, ini di sini turun lagi. Ini sekitaran 300 US dollar. Lalu naik lagi di 17 Desember ini 1000 US dollar. Lalu kita lihat ke bawah. Nah, lihat ke bawah, lalu naik lagi ke 1235 US dollar. Nah, setelah dari sini turun ke sini. Itu sisanya 385 US dollar. Lalu kita geser lagi, ini turun ke Desember kedua. Naik lagi ke 1446 dolar. Itu tanggal 26, 22 ke 26. Lalu naik lagi tanggal 28-nya 1600. Lalu tanggal 31-nya itu 1800. Lalu waktu Januari tanggal 2 ini turun ke 1300. Ini sebenarnya turunnya itu enggak 1000, tapi turun sampai ke 300 US dollar. Untungnya pada hari itu kayak ke take profit gitu. Saya mengambil resiko yang lebih. Akhirnya all of the time-nya adalah all of the profit-nya itu tanggal 4 Januari yaitu 1850 US dollar. Tapi sekarang turun lagi. Nah, itu adalah trading journey-ku yang sangat-sangat beresiko, sangat-sangat nggak memperhatikan resiko sama sekali, dan ini sangat ngawur. Jadi, keuntunganku selama ini itu tidak ada artinya kalau tradingku masih seperti ini. Bisa saja besok kalau misalnya aku masih seperti ini, bahkan habis langsung ke nol. Oke, next. Nah, di sini evaluasinya dari tradingku ada 3, yaitu ethics, revenge, and resiko. Jadi aku yang pertama itu mengalami suatu kecanduan, jadi mengalami suatu impulsif, di mana aku itu kayak selalu pengen trading, selalu pengen mengecek harga. Jadi aku kayak gila trading itu 1 bulan sampai 155 kali trading itu dalam 1 bulan, dan itu sangat banyak. Lalu saat aku udah kecanduan di situ, aku saat kalah akan selalu ingin marah gitu, revenge. Jadi aku selalu ingin membalas. Misalnya aku udah untung, tapi aku nggak mau. Aku tadi untungnya misalnya aku 1000 ke 1200, tapi balik lagi ke 1000. Nah, itu kayak, wah aku harus naikin lagi ke 1200. Itu adalah pemikiran yang salah, padahal kita modalnya udah 500 US dollar. Jadi revenge ini, jadi addicted ini akan mempengaruhi jiwa pembalas kita. Jadi kita akan selalu ingin balas. Dan akibatnya apa? Kalau misalnya kita udah revenge, kita akan menaikkan, kita tidak akan mempedulikan resiko kita. Ini contohnya yang tadi ya. Aku udah nggak pasang stop loss di sini. Jadi nanti akan beresiko kena margin call. Gitu. Dan ini bisa dilihat, ini minusnya 872 US dollar. Seperti itu. Nah, selanjutnya uh, mungkin akan aku tunjukkan dulu terkait akunku. Nah, aku akan login. Ini real ya guys, bukan tipu-tipu. Oke, ntar kita masuk.
Nah, bisa kita lihat ini ada 1800, ini aku ambil ya. Nah, ini aku ini lagi 1836. Kemarin 1850. Oke, di performanya kita lihat. Nah, ini sebenarnya pada eh, pada 90. Nah, awal-awal itu udah minus nih 357. Ini di 4 Desember 4 2023 ini. Parah banget. Nah, terus ada history ordernya. Ntar ini aku atur waktunya dari tanggal 2023 Desember, mana ya, Desember bulan 4 sampai dengan bulan 4 juga. Nah, kita oke. Eh, udah deh kita dari 2023 aja sebenarnya. Dari Desember 4 sampai 4. Lalu kita oke, kita apply. Nah, di sini ada, lalu kita bisa lihat nih, di sini adalah transaksiku, lotnya juga, closing price-nya. Kita bisa lihat, mana ini adalah eh, minus yang paling banyak nih, 300, 299, 11, 237, 280, 62, 15. Kayak ini adalah trading yang nggak sehat ya teman-teman. Bisa dilihat ini dan lebih resiko apa yang sudah aku tentukan. Ini minusnya banyak banget. Ini 200, 100 gitu. 29. Banyak, banyak banget. Kalau misalnya di download dari 4 sampai 4, ini ada downloadannya ini. Nah, coba kita taruh di download. Oke, di download dulu. Terus kita open. Aku ngomong sesuai data ya guys ya. Aku seingatku 155 kali trading dalam 1 bulan. Bentar, saya dulu. Kita lihat 155 trading. 155 kali trading dalam sebulan. Itu aku kena impulsif itu jadi nggak tahu waktu. Jadi aku sampai nggak bisa melakukan suatu hal yang penting gitu. Meskipun aku kuliah, aku sampai nggak bisa melakukan hal itu. Aku bergadang sampai malam, sampai jam 11, sampai jam 12, dan aku tidur bentar, jam 2 bangun. Terus tidur lagi, tiba-tiba jam 3 bangun. Kayak tidurku hanya kepotong-potong gitu loh. Bener kan? Ini sampai 155 dari tanggal 4 sampai tanggal 4. Kemudian save dulu. Kita akan coba di tradingnya. Langsung di web access-nya aja ya. Ini real ya guys ya, akun real. Nggak bohong. Nih, aku coba ulang lagi. Di sini karena aku tagnya hari tanggal 6, tanggal 6 ini, ya, tanggal 6 jam 11 ini. Kok nggak bisa ya ini ya? Nggak, nggak. Nah, oke, kita cari yang close ini. Kita lihat nih, kita besarkan. Bentar. Terus kita besarkan dulu. Nah, ini lihat tradingku. Nah, aku pelan-pelan ya biar ketek juga. Ini udah ngawur juga ya, lihat, bisa dilihat. Oh, nah, ini profit, 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 minus, 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 profit, 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 profit. Aku tuh sering kali, aku sering banget kalau emang tradingku itu perbandingannya 1 banding 2. Jadi kalau misalnya aku all in, jadi kalau kalah itu ya semuanya, tapi kalau menang 2 kali lipatnya itu. Jadi kalau nggak all in kayak gitu. Tetap itu dari awal emang aku 1 banding 2. Nah ini ada jamnya juga ya. Aku lupa kalau di sini tuh jam London atau jam Indonesia nih. Aku bisa lihat. Aku nggak tahu waktu guys di sini itu. Bener-bener parah. Sehari tuh bisa 5 kali trading, 6 kali trading. Nih, opennya itu banyak banget.
apalagi masih awal-awal waktu itu masih gila-gilanya aku. Terus oke, kita ini tutup aja ya dulu. Terus kita lanjut ke yang tadi, biar nggak membuang waktu. Nah, jadi aku evaluasi untuk trading kali ini ada canduan, lalu pembalasan, lalu resiko. Dan new planku, karena habis ini aku liburan, liburan nih, liburan semester. Nah, pasti seru kan? Nah, aku tetap mengeplan. Di sini ada reduce addiction, jadi aku akan mengurangi kecanduanku dalam bertrading. Jadi aku bakal benar-benar kurangin. Lalu yang kedua, aku bakal membeli buku, lalu membacanya. Bukunya apa saja, nanti mungkin di evaluasi ke depannya aku bakal tunjukin bukunya apa dan apa yang sudah aku baca. Kalau misalnya aku ngomong sekarang mau beli buku apa aja, nanti kalau misalnya nggak kesampaian, ibaratnya kayak omong kosong gitu. Lalu yang ketiga ada create project and prepare for internship and independent study. Jadi aku di semester yang akan datang, aku akan bakal ini liburanku akan aku buat project juga untuk menghilangkan kecanduanku dalam trading. Lalu akan juga mempersiapkan untuk aku PKL. Karena aku PKL di ini PT POMI di apa namanya Python. Jadi perusahaan terbesar di Asia pembangkit listrik. Lalu aku juga mempersiapkan studi independen di hardware spesialis. Dan pastinya waktu liburan juga ini main juga sama my girlfriend. Oke, next. Oke, mungkin cukup. Nah, aku berharap semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Adanya evaluasi ini akan memperbaiki aku untuk diriku juga sendiri. Jadi, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.